Shalom sahabat GIF dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara GIF Bicara. Dan yang menarik hari ini, kami sedang syuting di luar lokasi gereja. Dan saya percaya ini sungguh sangat menarik karena ini membuat GIF semakin lebih kuat serikat persaudaraannya. Malam ini ketika saudara menyaksikan tayangan ini, kita akan bahas satu statement Tuhan Yesus yang sangat menggetarkan hati setiap orang Kristen. Apa itu statementnya? Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa dan Pak Daniel Ering akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak terima kasih ya Bapak buat acara yang luar biasa ini ya Bapak, yang pasti ya Bapak dengan urapan-Mu, Roh Kudus bekerja memberkati ya Bapak, dimanapun pendengar berada dan kami juga di sini ya Bapak. Urapi masing-masing kami, nama-Mu saja yang dimuliakan dan tanda jaya penyertai kehidupan kami. Kita sudah siap. Jadi berkat berkata Amin. Amin. Oke. Puji Tuhan. Yang di meja ini biar nggak tegang, kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, semua sahabat GIF yang sedang menyaksikan tayangan ini maupun jemaat-jemaat di gereja lain ya, saya percaya karena siaran ini terbuka dan siap menjadi berkat. Firman Tuhan yang melandasi diskusi kita malam ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-20 yang akan dibacakan oleh saudari kita, ibu atau kakak atau apa saya panggil? Adik Vivi Vitono. Silakan boleh baca firman Tuhan yang terambil dalam Matius 5 ayat ke-20. Oke, firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku, lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sebetulnya sedang menegur para ahli Taurat, Farisi atau orang-orang yang merasa dirinya menjadi orang percaya ya, yang tentunya waktu itu agama mereka adalah agama Yudaisme ya, agamanya hukum Taurat, hukum-hukum yang diberikan oleh Musa. Tapi kita tidak akan bahas tentang sejarah, kita akan membahas masa kini. Jadi firman Tuhan di GIF itu selalu kekinian, tidak Amin. pernah yang lama-lama ya, karena selalu baru. Dan nggak kebetulan malam ini kita bersama dengan seorang kapten pilot ya, yang setiap hari nyawanya ada di ujung kemudi ya, karena kalau jadi pilot itu istri di rumah mesti banyak penyembahan, betul Pak Daniel ya. Nah, Pak Daniel boleh kasih pandangan tentang ibadah masa kini mengenai statement Tuhan Yesus kan, karena dibilang kalau keagamanmu tidak lebih dari orang-orang yang terlihat seperti pendeta, penginjil, nggak masuk kerajaan surga. Jadi bagaimana menurut Pak Daniel tentang hidup keagamaan orang Kristen? Baik, puji Tuhan Pak Rio dan rekan-rekan sekalian di sini dan juga bagi yang mendengarkannya. Saya senang dengan pernyataan di awal dari Pak Rio bahwasanya kita tidak hidup dalam sejarah lagi. Ya. Apalagi juga menurut dalam Matius 5 ini tentang keagamaan kita harus seperti orang Farisi supaya dapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, kalau orang Farisi atau mereka orang Israel, Yahudi secara fisik ya, mereka datang beribadah. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan Yesus, kita jadi orang Israel tapi secara yang rohani. Amin. Which is maksud saya adalah tidak harus tanda kutip ya, tapi harus ada persekutuan. Amin. Kalau dalam sejarah kan mereka kan harus datang ke tempat bait suci karena physically ya. Tapi kita ya Pak, karena kita secara rohani, jadi kita bisa seperti tempat saat ini ya, secara rohani. Ya, secara rohani kita beribadah. Amin. Jadi masuk dalam kriteria bahwa kita seperti orang Farisi tapi secara rohani. Amin. Yang harus standarnya seperti orang Farisi, beribadah terus ya, Bahkan melebihi ya. Bahkan melebihi. Puji Tuhan, at any time kita bisa beribadah ya, Amin. berkat Tuhan Yesus secara rohani. Masuk kita dalam bagian itu. Ya, begitu Ya, Pak Rio. kalau kita masih gayanya Farisi, kita siaran ini harus di GIF terus. Ya. Luar biasa. Saudara, ini jawaban atau statement orang kekinian. Ya, ini baru hamba Tuhan yang kekinian. Dimanapun Amin. bisa memuliakan Tuhan. Gimana menurut Cici Eli? Kalau ibadah itu bagaimana? Ya kalau menurut saya ibadah secara rohani kalau kita ibadah itu ya kita ibadah sesuai dengan apa yang
kita dengar firman-Nya itu gitu. Iya. Jadi kalau kita dengar firman terus bukan cuma mendengar aja, tapi kita harus berusaha untuk melakukan. Amin. Secara rohani gitu, dan kita melalui ibadah, melalui setiap ibadah-ibadah kita juga akan bisa merubah sikap hati kita gitu. Kita terima walaupun ibadah itu penyampaiannya firman Tuhan itu mau bagus, mau jelek, mau keras, mau lembut, kita harus bisa terima, dan kita dari situ kita akan bisa belajar untuk memperbaiki hidup kita sehari-hari. Ya, jadi Bu Eli ini percis statement Yesus ya. Kalau dengar orang khotbah, udah dengerin aja omongannya dulu lah ya. Baik pasti pesannya, kalau nanti kelakuannya nggak benar, pasti dihantam Tuhan. Nah, Pak Asyong ini kan orang yang rajin nih Pak Daniel, rajin baca-baca Alkitab. Saya tahu Pak Daniel juga punya grup baca Alkitab yang luar biasa. Pak Asyong, ada kalimat yang luar biasa. Jika hidup keagamaan ahli Taurat itu kita sama aja atau kita nggak akan dapat kerajaan surga, tidak lebih benar. Jadi Yesus bilang harus lebih benar dari orang yang menjalankan agama waktu itu. Nah, untuk benar kan orang butuh firman Tuhan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Asyong mempertahankan kebenaran firman Tuhan? Caranya bagaimana? Cara untuk kita pertahankan kebenaran hidup kita sesuai firman Tuhan, yaitu nggak ada lain lagi, firman Tuhan itu sendiri yang sebagai pegangan dari cara hidup kita. Memang banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan itu, tetapi kita tetap kembali kepada patokannya firman Tuhan itu. Tidak ada pegangan lain, baik pengalaman hidup kita, baik apa kata orang, baik berita-berita dunia ini. Jangan sekali kita terpaut berpegang kepada patokan itu, tetapi kita harus terpaut berpegang pada apa kata firman Tuhan itu. Tidak ada yang lain. Boleh tanya, setiap hari baca firman Tuhan Pak Asyong? Ada baca. Oh, puji Tuhan. Saya baru pulang dari Solo, memang tiap pagi dia baca firman Tuhan, saya masih tidur. Tapi waktu dia mandi, saya baca firman Tuhan. Kalau bareng takut korslet sinyalnya. Bu Yuli ini luar biasa. Bagaimana Bu Yuli menanggapi Pak Asyong? Apakah Bu Yuli juga menikmati firman Tuhan setiap hari? Iya, saya menikmati firman setiap hari karena waktu itu pastor lagi gerakan baca Alkitab ya. Saya setuju dengan semua jawaban teman-teman di sini bahwa kita ini setiap kita mendengar firman Tuhan, kita memiliki hati yang terbuka, karena lewat firman itu kita akan menjadi lebih baik, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar ibadah, tetapi no action. Kita harus jadi terang dan garam, jadi kebenaran. Oh, luar biasa, sampai berkaca-kaca, berbinar-binar matanya saudara. Ini menarik sekali. Jadi statement Tuhan Yesus itu menggores hati para jemaat gift tampaknya ya. Nah, kita kembali lagi ke pilot kita nih yang luar biasa. Kan dia pilot saudara, berhadapan langsung dengan manusia-manusia yang akan terbang. Bahkan nyawa manusia itu kita boleh bilang nyawa di tangan Tuhan. Tapi kalau pilot ini nikungin ke bawah ya mati juga semua. Nah, oleh karena itu dia pasti dituntut untuk menjadi seorang pilot yang benar. Bahkan itu kan ya Pak ya, saya kan orang awam, pesawat kan bisa ditinggalin terbang sendiri kan. Lalu terus Bapak kan akan jalan-jalan ketemu orang ngobrol. Nah, oke Pak Daniel, coba boleh sharing bagaimana Pak Daniel menyatakan kebenaran di tempat kerja ya, bukan di rumah. Kalau di rumah saya tahu istri Pak Daniel cerah melulu pasti bagus ya kan. Bagaimana menyatakan kebenaran di tempat kerja tanpa kompromi, baik sama co-pilot, sama pramugari, atau sama teknisi, begitupun kepada penumpang. Silakan Pak Daniel. Baik, ya menyatakan kebenaran, terutama orang melihat, apalagi di dunia pekerjaan langsung, orang melihat kerja nyatanya ya. Ya. Apabila dia menjalankan, saya bawa pesawat menjalankan pekerjaannya, yaitu bawa pesawat dengan baik, berarti itu salah satu menyatakan kebenarannya, ya kan? Bahkan kembali lagi nih ke ini, kita harus lebih lagi dibilang gitu. Ya kadang-kadang saya udah menjalankan kebenarannya, saya lebihin Pak. Iya dong, harus. Saya traktir dong. Kita kan pimpinan di situ. Kalau anak buah udah kerja baik, pimpinan wajib memberkati. Apalagi Stop dulu, stop. Denger nih denger nih seorang pilot, seorang pemimpin
Ya, jangan cuma jago ngomong ya, tetapi berkat juga harus dirasakan ya, mengalir. Puji Tuhan. Gitu. Ya, jadi yang nonton ini yang merasa diri bos jangan cuma ngoceh, tapi juga bagi dong berkatnya. Lanjut. Kadang-kadang begitu Pak, terima kasih. Kadang-kadang gitu, karena yang dapat pujian juga saya ya, pimpinan juga, wah kaptennya, padahal yang terbang kan bisa jadi gantian. Padahal kopilotnya yang terbang, tetap yang dapat pujian, wah kaptennya nih landingnya bagus, nih terbangnya bagus. Nah disitulah kadang-kadang saya suka mungkin terbangnya multi days ya, 3 atau 4 hari. Pasti ada satu hari saya bawa mereka jalan, saya traktir. Itu udah kewajiban saya ya sebagai pimpinan. Karena di sini firmannya juga dibilang begitu ya. Lebih loh, harus lebih dari orang sama aja nggak bisa ya. Iya, jalanin SOP aja itu masih sama. Jadi kita lebih dikit. Biar apa Pak? Masuk kerajaan surga. Jadi gini loh ya, lu jangan cuma ambil untungnya doang. Kan bisa aja waktu mendarat kan co-pilot. Cuman begitu mulus tepuk tangan, yang dapat kita itu di Alkitab juga bilang jangan beriaria di atas penderitaan orang ya kan. Jadi saudara kita bisa belajar nih, jemaat GIF nih luar biasa sekali. Jadi mengaplikasikan firman Tuhan nggak selalu khotbah-khotbah ngoceh-ngoceh firman, tetapi kelakuan ya. Gimana Bu Vivi? Kalau ngelihat orang-orang Kristen yang kelakuannya nggak sama dengan apa yang diucapkan, ditampilkan di gereja, karena ini hidup kita mesti lebih dari orang yang 24 jam di gereja malah kan. Bagaimana Bu Vivi? Ya kalau lihat orang begitu ya memang kan bukan tugas kita untuk menghakimi. Cuman ya sebisa mungkin kita peringatkan atau ya kita kasih share mungkin firman supaya mungkin dia lebih mengerti. Ya mudah-mudahan mereka bisa melakukan juga. Ya pokoknya sebaik mungkin lah kita peringatkan, kita kasih tahu dengan cara baik atau sharing firman, kayak gitulah. Ya berarti minimal hidup kita harus lebih baik dong dari orang yang sering-sering ke gereja. Nih coba-coba Bu Eli kan kita suka dihakimi sama orang yang rajin ke gereja. Lu nggak pernah gereja lu, tahu-tahu aduh amal enggak, ya kan? Gimana Bu Eli? Jadi istilahnya seperti kayak kita nih yang sudah melayani di gereja tiap minggu, kita tahu firman Tuhan semuanya. Jadi istilahnya kita di luar ini seperti kayak surat yang terbuka. Wih, luar biasa. Tunggu dulu, udah berapa tahun di GIF? Fantastic for 10 lebih ya? Ya enggak, yang dulu-dulunya udah 10. Wah, udah ngelotok Pak, firman Tuhan udah ngelotok. Ya, jadi kita surat terbuka ya, lanjut. Jadi kita ini harus seperti surat yang terbuka yang dibaca sama orang. Jangan sampai kita tuh, di luar gereja, nggak ada orang gereja, kita nggak tahu gini-gini. Tapi orang bisa tahu gini, ini ibu ini, bapak ini ke gereja setiap minggu pelayanan, kok di luar ternyata dia begini ya, begini, kayak nggak sesuai. Mending gua nggak ke gereja, gua nggak ibadah, tapi gua begini-begini, takutnya gitu. Iya. Karena memang sekarang banyak sandungan, gereja dong. Males ah gua ke gereja, pendeta aja ngaco. Bagaimana Bu Yuli? Bu Yuli pernah dengar begitu nggak? Sering. Pernah nggak punya rasa kepahitan, males ah ke gereja gara-gara pendeta ngaur semua? Enggak sih. Nggak pernah ya? Karena tujuannya kan setuhan bukan kepada. Jadi tujuannya ya menyembah Tuhan. Yang ada ngaco-ngaco terserah. Nah, yang sering menghadapi ngaco-ngaco ini Pak Asyong nih, Pak Daniel. Pokok tegas Pak Asyong, bagaimana menghadapi orang Kristen yang tiap hari di gereja, rajin doa, rajin apa, tapi ngaco. Ya pertama sebelum kita mau untuk berkata-kata kepada orang itu, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa supaya tidak ada penolakan daripada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadi kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita supaya bisa ngomong yang tepat. Ada hikmat Tuhan bagaimana kita ngomongnya gitu. Jangan main asal ngomong tanpa kekuatan Tuhan. Karena kita terbatas ya. Tanpa kekuatan Tuhan itu akan sia-sia. Jadi walaupun ada kekerasan hati, ada hal-hal tidak kita sampaikan itu, semuanya itu kita boleh mengandalkan Tuhan. Karena orang kalau bisa mengenal Tuhan, bisa sadar kepada Tuhan kembali lagi, dan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Kita hanya menjadi contoh teladan seperti tadi dikatakan, kita ini surat yang terbuka. Amin. Jadi kalau kita ngomong, kelakuan kita juga harus sesuai, ditunjukkan. Oke, sekarang nih Pak Daniel, satu lagi nih sebelum kita mengakhiri. Pak Daniel kan pernah mengalami masa-masa
COVID di bulan Maret sampai nggak terbang nih. Udahlah semua orang kalau bahasa dunia miskin lah total, mau pengusaha mau apa, dan banyak orang jatuh di dalam dosa Pak Daniel. Khususnya pekerjaan yang menerima gaji bulanan. Saya dengarkan di perusahaan sampai dipotong sekian persen. Bagaimana Pak Daniel mempertahankan kebenaran di tengah masa pandemi yang sulit, terus menjelaskan kepada istri dan anak. Istri kan ibu rumah tangga. Bayangin Pak Daniel jadi benteng, terus gaji pas-pasan. Bagaimana bertahan itu dengan dasar kebenaran? Baik, ya, dengan dasar kebenaran. Saya mau memulai dengan kata-kata bahwasannya apa yang menjadi kewajiban kita itu harus kita jalankan. Kewajiban dengan tanggung jawab, mungkin saudara kembar kali ya. Nah, itu yang harus kita jalankan. Karena apa? Itu bisa menjadi batu sandungan Pak kalau kita sudah jalankan. Ya. Kayak kewajiban harus bayar listrik, mungkin harus ada cicilan, itu kewajiban dan tanggung jawab. Tapi untuk mempertahankan kebenarannya supaya itu bisa dijalankan, kita mah masih bisa ya prihatin. Kita kurangin jalan ke mall kan, ya kan, nongkrong-nongkrong di mana tuh kantornya kita dulu, ya nanti next abis pandemi ini harus juga dikurangi. Ngopinya nggak ke mall, ngaduk sendiri. Ya, gitu. Lanjut. Gitu. Dan juga salah satu lagi tadi ya bahwasannya pimpinan harus memberkati kalau ke anak buah udah bekerja dengan baik. Kita juga nggak harus mentraktir mereka pakai uang. Dengan to be nice kepada bawahan juga itu udah suatu bonus. Kita kan paling senang lihat pimpinan senyum, ya kan, itu udah memberkati kita. Ya kan? Saya kalau Jadi lihat semangat gitu. saya kalau lihat gembalanya gift senyum, saya rasanya berkobar juga ya. Luar biasa ya. Itu jadi nggak harus pakai yang hal fisik ya. Dengan kata-kata yang memberkati, lemah lembut, begitu itu juga memberkati. Nah itulah yang saya menjaga kebenaran sesuai dengan Pak Leo bilang. Ya kan, kewajiban itu harus, tanggung jawab itu harus. Tapi kalau kita bisa reduce lah kebutuhan kita supaya tetap jalan kebenarannya. Jadi begini, bagaimana itu menjelaskan, kasih pengertian ke anak bahwa papa yang dulu nih tanda petik bawa duit sebulan bagus, sekarang lu jangan jajan, lu jangan ini, terus tidak terpancing untuk jatuh ke dalam dosa. Ya fair aja lah, korupsi, lempeng-lempengin demi kebutuhan yang besar. Bagaimana itu menjelaskan ke istri dan anak? Kayaknya kalau kita udah hidup sesuai dengan kebenaran, kita kadang-kadang nggak perlu pakai kata-kata verbal lagi ya Pak ya. Mantap. Dengan tingkah laku aja anak-anak udah langsung mengerti gitu. Karena puji Tuhan anak saya juga udah lumayan besar. Jadi udah mengerti dan dia juga rajin beribadah. Jadi ya menjelaskannya tuh dengan tingkah laku aja dia juga udah otomatis. Dengan kondisi yang sekarang dia tahu ya. Udah tahu. Dan saya juga bilang ini kita seperti macet. Macet sama-sama semua kok, mobilnya berhenti macet ya kan, sama pandemik ya. Memang kalau seluruh dunia kan pandemik susah. Ilustrasinya luar biasa. Macet kan bareng-bareng ini. Benar-benar habis bensin di tempat ya. Sama bareng-bareng inilah. Ya, kita sih enak kalau ngomong dari laki, Pak. Sekarang kita dengar dari perempuan yang dulu terima duit belanja, sekarang Mbak, orang Betawi bilang nyaho lo Eli. Bagaimana mengatasi pandemi ini dengan ya tentu mungkin dagangan nggak bagus atau bisnis pekerjaan anak nggak bagus, terus bagaimana menghadapi masa prihatin dengan tetap menjaga kebenaran firman Tuhan? Ya semua sama ya, usaha pandemi pasti usaha tuh ada macet, pasti bukan ada, rata-rata macet gitu. Ya saya jujur, saya belajar. Memang ada kadang-kadang ada khawatir, rasa cemas segala macam. Tapi saya berusaha setiap bangun tidur selalu saya mengucap syukur. Karena tiap malam saya lihat baca Alkitab. Pokoknya di balik ucapan syukur itu akan ada berkat mujizat yang luar biasa. Mau nggak mau. Pokoknya kalau ada yang kirim firman Tuhan, baca, dengar ya. Saya suka ngirim firman Tuhan ya. 2 menit aja ya. Saudara lihat selalu mengucap syukur kata Bu Eli. Kita mau dengar dulu nih kata Bu Yuli bagaimana perdagangan dan lain sebagainya. 1 menit aja Bu, biar kita dapat semua pesan ke penonton GIF. Kalau dari sisi saya sih, saya kan karyawan ya, saya kerja. Satu sisi di masa pandemi ini semua perusahaan mengalami macet, termasuk kantor saya pun alami masalah rugi atau sebagainya. Tapi dalam puji Tuhannya
kita sesama teman yang seiman, kita sama-sama berdoa, dan kalau perlu berpuasa kita berdoa agar perusahaan bisa bertahan, dan suatu anugerah kalau sampai hari ini kami bisa pelihara. Amin, puji Tuhan. Jadi kuncinya menjaga kebenaran. Nah ini satu lagi nih, Bu Vivi, bagaimana? Saya lihat mengisi masa pandeminya dengan bikin grup dance. Bagaimana, stres nggak sih? Jujur-jujuran nih sama pemirsa dengan keadaan kondisi 1 tahun ini, income berkurang dan lain sebagainya gitu. Ya awalnya pasti stres, karena kan ya mungkin saya memang orang yang nggak betah di rumah. Sama deh. Nah, Ya terus. itu paling nggak betah di rumah. 1 hari kalau nggak pergi tuh kayak nggak betah pokoknya. Terus tiba-tiba begini pasti kan kaget ya. Ya. Loh kok jadi gini awal-awalnya. Tapi mama ya bersyukur, mau bagaimana lagi. Kan bukan saya aja, semua juga ngalamin. Ya. Ya pinter-pinternya kita atur waktu supaya nggak bosan. Ya. Jadi kadang kalau ada kayak Zoom doa, kadang keluarga, ya kita ikut aja, pokoknya sibuk-sibukin diri supaya lewat dari hari ke hari itu nggak terasa gitu. Menyibukkan dirinya dengan Ya, kebenaran positif, firman Tuhan ya. ya. Oke, berarti pada akhirnya closing statement sama Pak Pendeta Asyong nih. Pendeta Asyong kan juga dia udah pensiun sebenarnya, usahanya diterusin mungkin anak atau istri. Bagaimana mengendalikan keluarga di masa pandemi ini Pak, terutama anak yang sudah pada berkeluarga ya, dengan kebenaran ya Pak firman Tuhan. Ya itu dengan contoh hidup kita, apa yang kita perbuat, yang sebelumnya kita katakan kepada mereka harus begini begitu, ya kita harus kerjakan, lakukan, tunjukkan. Jadi bukan kita ngomong tapi kita berbeda, itu aja Pak. Jadi apa yang dibicarakan dikerjakan. Sesuai. Oke, baik sahabat GIF bicara. Hari ini kita sudah membahas bagian yang sederhana yang Tuhan Yesus katakan. Ternyata yang sederhana ini berdampak luas ketika kita membuka hati dan belajar. Apapun keputusannya ada pada saudara. Apapun yang dikatakan sahabat-sahabat GIF ini hanya statement dari hati yang paling dalam. Setuju nggak setuju, firman Tuhan tetap harus disampaikan. Amin. Amin. Betul, puji Tuhan. Saya percaya acara ini akan jadi berkat kalau saudara menerimanya dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa share dan subscribe ya. Ini dia Gift Center Official. Kaosnya kita keren-keren ya. Terima kasih untuk Bu Gembala yang telah mencetakkan Gift Center Official, dan seluruh jemaat Gift tetap ikuti siaran-siaran dari media sosial yang ditayangkan oleh Gift Center Official. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa. Pak Asyong menutup dengan doa. Ya. Semuanya kami kembalikan kepada Tuhan yang memprogram segala acara yang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan demi kesempatan, dan biarlah apa yang kami boleh bicarakan boleh menjadi berkat, kekuatan, nasihat, pimpinan dari Tuhan yang membawa kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kami dalam segala rencana kerja kami berikutnya, dan Tuhan juga memberkati kami yang ada di sini, juga orang-orang yang telah mendengar. Kami percaya semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa pertanyaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.